Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kailani Direnova. Di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari HIV dan COVID-19. HIV adalah penyakit atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, maka daya tahan tubuh manusia akan melemah dan rentan diserang penyakit. HIV ini adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, HIV ini akan menempati tubuh manusia seumur hidupnya. Meskipun virus ini belum ada metode untuk penyembuhannya, tetapi para dokter ada yang membuat obat-obat untuk memperlambat pengembangan virus HIV ini. Virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia dan hewan. Virus ini dapat menyebar ke siapapun, baik lansia, dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dan virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China 2019. Baik. Nama saya Putri Valentin. Di sini saya akan menjelaskan bahaya penyakit HIV. Salah satu bahaya HIV yaitu menghancurkan sel darah putih atau sel T yang sangat berperan penting bagi tubuh dalam melawan penyakit. Semakin sedikit sel T, berarti semakin rendah pula imun dalam tubuh kita. Beberapa macam bahaya HIV bagi kesehatan itu yang pertama adalah infeksi TBC, yang kedua tipes, yang ketiga infeksi herpes, yang keempat radang kulit, yang kelima meningitis, yang keenam kanker. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cahaya Gracia dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan cara penularan penyakit HIV. Penyakit HIV merupakan salah satu penyakit yang disebabkan adanya paparan virus dalam tubuh. Penyakit HIV merupakan penyakit yang menular. Lalu, bagaimana penularan virus HIV dapat terjadi? Berikut ada beberapa cara penularan yang mungkin terjadi pada pengidap HIV. 1. Pemakaian jarum suntik secara bergantian dengan pengidap HIV. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi. Berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang memiliki resiko sangat tinggi tertular penyakit, termasuk HIV. 2. Penggunaan peralatan pribadi yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh pengidap HIV, misalnya peralatan tato, alat persing, atau cukur jenggot. 3. Mendapatkan transfusi darah dari pengidap HIV juga menyebabkan kamu dapat tertular virus HIV. 4. Virus HIV juga dapat menular dari ibu hamil ke janin dalam kandungan. Selain itu, virus HIV dapat ditularkan melalui proses persalinan atau menyusui. 5. Melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV. Penularan dengan melakukan hubungan seksual dapat terjadi dari pria ke wanita atau sebaliknya, serta pada sesama jenis kelamin melalui hubungan seksual yang beresiko. Baiklah, demikian video penjelasan saya mengenai cara penularan penyakit HIV. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cecilia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dibagi berdasarkan tahap perkembangan penyakitnya, yaitu tahap pertama, infeksi HIV akut. Tahap pertama HIV adalah tahap infeksi akut yang terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Gejala pada tahap ini muncul sekitar 2-4 minggu setelah infeksi terjadi. Penderita umumnya tidak menyadari telah terinfeksi HIV karena gejala yang muncul mirip dengan gejala penyakit flu, serta dapat hilang dan kambuh kembali. Pada tahap ini, jumlah virus di dalam aliran darah cukup tinggi sehingga penularan infeksi lebih mudah terjadi.
Gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat dan dapat berlangsung hingga beberapa hari hingga beberapa minggu. Gejalanya meliputi pertama, demam hingga menggigil. Kedua, muncul ruam di kulit. Ketiga, muntah. Keempat, nyeri pada sendi dan otot. Kelima, pembekakan kelenjar getah bening. Keenam, sakit kepala. Ketujuh, sakit perut. Kelapan, sakit tenggorokan dan sariawan. Tahap kedua, infeksi HIV kronis atau masa laten. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten bisa berlangsung sampai beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV tetap aktif merusak daya tahan tubuh tetapi berkembang biak dalam jumlah yang lebih sedikit. Gejala infeksi HIV pada tahap laten beberapa penderita bahkan tidak merasakan gejala apapun pada tahap ini. Namun, sebagian lainnya mengalami sejumlah gejala berikut. Pertama, berat badan menurun. Kedua, berkeringat di malam hari. Ketiga, batuk. Keempat, diare. Kelima, mual dan muntah. Keenam, herpes zoster. Ketujuh, pembekakan kelenjar getah bening. Kelapan, sakit kepala. Sembilan, kelelahan. Tahap ketiga, AIDS. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat HIV makin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga yaitu AIDS. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah sehingga penderita akan lebih mudah terserang infeksi lain. Gejala AIDS meliputi pertama, berat badan turun tanpa diketahui sebabnya. Dua, berkeringat di malam hari. Ketiga, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus. Empat, bintik ungu di kulit yang tidak bisa hilang. Kelima, demam yang berlangsung lebih dari 10 hari. 6. Diare kronis. 7. Infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina. 8. Pembekakan kelenjar getah bening di ketiak, leher, dan selengkangan. Ke-9. Penggangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi, lupa ingatan, dan kebingungan. 10. Mudah memar atau berdarah. 11. Tubuh terasa mudah lelah. 12. Mudah marah dan depresi. 13. M. Lutfil Farizi, dan saya akan memberikan tips sederhana mencegah HIV. Meski tergolong sebagai penyakit yang bisa mematikan, tapi setidaknya penularan HIV bisa dicegah. Terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut WHO, penularan HIV dapat dicegah dengan yang pertama, hindari penggunaan narkoba. Hindari menggunakan narkoba apalagi berbagai jarum suntik dengan orang lain. Dua, jangan menjadi donor bila positif. Tiga, praktik seks yang aman. Empat, sunat pada pria, karena sunat pada pria dapat membantu mengurangi risiko tertular HIV. Kelima, hindari kontak dengan darah. Dan keenam, tes HIV secara rutin. Ketujuh, ibu hamil diskusikan dengan dokter. Ke-8, lakukan post exposure prophylaxis atau singkatannya PEP atau profilaksi pasca pajanan. 9, jujur pada pasangan dengan memberitahu atau jujur pada pasangan bila mengidap HIV. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ghazali. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang perlu kita ketahui tentang penyakit HIV/AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh. Penyakit AIDS dilaporkan pertama kali sampai di Amerika pada tahun 1981, sedangkan isolasi virus dilakukan pada akhir tahun 1983. Penyakit ini disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus dari genus Lentivirus, famili Retroviridae, dan subfamili Lentivirinae yang menyerang sel limfosit T CD4. Bahaya HIV/AIDS dalam aspek kesehatan yaitu bisa menyebabkan infeksi TBC, infeksi herpes, tipes, kanker, dan gagal ginjal. Bukan hanya dalam kesehatan saja, tapi HIV/AIDS juga berbahaya dalam aspek sosial ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, tidak mampu beraktivitas, tidak diterima di lingkungan sekitar, dan masih banyak bahaya lainnya seperti pada aspek psikologi. Penularan HIV dapat terjadi karena pertama, melalui hubungan seks dengan penderita
AIDS atau orang positif HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik bekas oleh pengguna narkoba. Yang ketiga, transfusi darah yang tercemar HIV. Dan ibu hamil positif HIV yang menularkan kepada bayi yang dikandungnya. Gejala yang dapat dilihat dari orang yang terinfeksi HIV antara lain yaitu diare kronis, penurunan berat badan, rasa lelah, demam, sesak nafas, dan bercak putih pada lidah. Kita dapat mencegah HIV/AIDS yaitu dengan cara menghindari narkoba, menghindari homoseksual, sunat pada pria, hindari seks bebas, minum obat post-exposure prophylaxis atau PAP.